maaf pun datang. Ya, jadi setan itu dibelenggu Pak Ustadz. Ya, kenapa saya bawaannya mau marah, mau mengamuk aja? Berarti kau jadi setan. Banyak maknanya menurut para ulama. Di antaranya Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata beliau? Maknanya setan tetap berkeliaran. Lalu kenapa disebut setan itu terbelenggu? Karena melihat imannya orang yang beriman, takwanya orang yang bertakwa, setan seakan-akan terbelenggu. Sama seperti anak santri jadi protokol pembawaan acara. Kebetulan yang ceramah Ustadz Abdul Somad, anak KKN di suatu kampung desa, pas lagi bawa acara, menggeletar dia. Assalamualaikum. Selesai acara ditanya, kenapa kau tadi menggigil? Karena ada Ustadz Somad di situ. Seakan-akan mulutku terbelenggu. Begitulah setan di bulan Ramadan. Digodanya orang ini untuk minum, tidak mau. Digodanya orang ini untuk makan, tidak mau. Digodanya orang ini melakukan perbuatan, tidak mau. Padahal orang itu makanannya ada, minumannya ada, badannya sehat. Kenapa tidak mau? Karena imannya kepada Allah. Maka setan berkata, seakan-akan aku terbelenggu. Jadi yang membelenggu setan itu adalah keimanan dan ketakwaan kita. Jelas? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Kalau lapar menyentuh lambung, buka puasa nasi tinggi membumbung. Tapi kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Itulah yang diinginkan dari puasa. Jadi yang kebetulan orang Batam suka buat baju kaos, bisa untuk buat baju kaos. Kalau lapar menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung, macam nasi kau. Tapi kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Dan ada satu pengalaman hebat orang Kepulauan Riau, bil khusus Batam. Saya dibawa ke Batam, naik ke atas speed, naik ke atas boat, naik ke atas kapal tongkang kayu, dibawa pulau ke pulau. Kami pun direkam pakai handphone, direkam video, di-share. Ustadz Abdul Somad berbagi beras dari pulau ke pulau. Siapa yang mengumpulkan beras yang banyak ini? Relawan-relawan gerakan infak beras Batam. Allahu Akbar. Adik-adik tim relawan sekalian, relawan tak bergaji, relawan bukan PNS, relawan bekerja lillahi ta'ala. Kenapa mereka tidak lelah? Karena prinsip mereka, lelahku lillah. Kalau lelah berarti tidak lillah. Nah, bagi Bapak Ibu, masukkan semua. Yang tak membawa duit, ada gelang, cincin, rantai, jam tangan, masuk mama ke sini pula dulu. Inilah namanya senjata makan kuat. Masya Allah, tabarakallah. Sudah kalian rekam? Rekam, buat slow motion. Nah, baru kasih back sound. Ya cepat-cepat. Ada juga yang model begitu. Silakan, banyak ikan-ikan hiu di belakang. Ada ikan hiu. Kalau yang depan ini gonggong semua nampaknya. Gonggong bukan sembarang gonggong, tapi gonggong bisa menggunggung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada saudara kita di pulau-pulau sana. Saya datang ke sana, tidak punya rumah, pendidikan tahfiz Quran, dibawa saya berkeliling. Saya ceramah dari pulau ke pulau, bukan hanya sekedar menonton, bukan mendengar cerita, langsung dibawa nyata, mengantarkan beras. Berasnya bukan beras saya, tapi begitu sampai ke pulau, penyerahan beras disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad secara seremonial. Di-share mereka foto.
Semuanya berterima kasih. Terima kasih Ustaz Somad sudah ngasih beras. Dalam hati saya, bukan beras aku. Begitulah hebatnya adik-adik dari KNPI. Begitulah hebatnya Paskas, pasukan amal soleh. Di manalah Ustadz Abdul Somad dikawal ceramah dari hotel sampai ke Masjid Agung. Pertama kali yang mengawal saya adalah biker Subuhan Batam. Ustadz Somad, ya. Besok Ustadz kalau bisa dari masjid, dari hotel ke masjid jangan pakai mobil ya Pak Ustadz. Kami mau antar Ustadz pakai motor. Oke. Besok kalian datang ke hotel ya? Iya. Nanti Ustadz kami bonceng. Dalam hati saya, kalian pikir aku lahir langsung tua, tak bisa pandai motor. Pagi-pagi itu dikasih mereka saya motor. Ini sekitar 3-4 tahun yang lalu. Ustadz pakai ini. Yalah, saya bawa, saya gas. Sampai ke masjid, hilang mereka tinggal. Sampai ke masjid tabligh akbar selesai, berbisik mereka. Ustaz, pulangnya kita naik motor lagi. Kenapa? Tak bisa kami rekam tadi pagi. Jadi Batam ini banyak kenangan-kenangan luar biasa. Yang ramai Batam, dikawal pakai motor di Batam, di atas jembatan, dirukam dari atas. Batam dikejar-kejar, Batam juga. Bersama anak-anak muda yang luar biasa, Batam. Jadi kalau ada orang menjelek-jelekkan Batam, saya bercerita kesan-kesan saya di Batam indah-indah semuanya. Allahu Akbar. Kemana pergi duit tadi? Ustaz ini curiga aja bawa. Bukan curiga, waspada. Tapi insya Allah semua anak-anak muda di Batam ini anak-anak soleh, anak-anak baik semuanya insya Allah. Ada orang yang lapar. Lapar kita itu ada batasnya guys. Insya Allah 6.30 azan maghrib berkumandang, kita semuanya akan makan, betul? Saya sampai Ramadan ini, Ramadan tahun lalu, Ramadan ini tidak mau tausiah menjelang buka puasa. Ustaz Somad, nanti buka puasa kita di hotel ini Ustaz tausiah. Kenapa? Karena banyak orang menganggap saya tausiah menjelang berbuka, dianggapnya Ustaz Somad inilah pelengkap penderitaan hari ini. Menengok Ustaz itu tajam matanya, macam menengok upin-ipin nengok ayam goreng. Saya merasakan tausiah paling lama adalah menjelang berbuka puasa. Macam tak bergerak je dong. Sama lain. Selesai tausiah pas sudah buka, alhamdulillah. Ustaz Somad azan maghrib sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada jamaah silakan berbuka. Pas sudah mau masuk, datang satu lagi. Mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi jam dia waktu Jakarta. Begitu masuk waktu kota Pekanbaru, waktu kota Batam, Kepulauan Riau, kita pun Allah malaka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftatu birahmatika ya arhamar rahimin. Zahaba az-zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Oh, nyamannya. Gimana perasaan Ustaz waktu tausiah menjelang berbuka tadi? Lama kali terasa, rasa tak bergerak jam. Kami yang mendengar lebih lama lagi Pak Ustaz. Maka tausiah saya biasanya setelah tarawih. Kalau setelah isya waktu terlalu pendek Pak Ustaz, setelah tarawih silakan. Tapi jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan pendidikan. Ada tausiah subuh, ada tausiah duha, ada tausiah kultum zuhur, ada tausiah ba'da asar, ada tausiah menjelang berbuka, ada tausiah setelah tarawih, dan ada tausiah iktikaf malam. 7 tausiah. Tapi saya Pak Ustaz kalau udah mendengar pengajian di masjid ini mengantuk Pak Ustaz, tidur aja. Dapat pahala Pak Ustaz? Dapat pahala tidur. Datang, duduk, dengar, ngantuk-ngantuk sedikit, diampunkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saya sampai hari ini belum pernah marah kepada jamaah karena tertidur di depan saya.
meleleh-leleh air liurnya. Cuman saya bilang ke panitia, ambilkan tisu. Kenapa Ustaz tak marah menengok orang tertidur waktu mendengar tausiah? Berapa banyak jamaah minta obat pil tidur karena tak bisa tidur. Jam 2 malam berkedip-kedip biji matanya, pergi dia ke rumah sakit menjumpai psikiater, minta obat tidur biar supaya bisa tidur. Tiba-tiba ada jamaah kita yang dilembutkan Allah hatinya, baru mendengar Assalamualaikum pembukaan sudah tertidur. Itu kan hatinya tenang itu. Betul. Pulang saya dari Maroko tahun 2008. Saya sekarang sudah 2023. Pertama kali masuk Batam dibawa oleh Ustadz Haruna Hasyim, kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Ustadz Somad, ya Ustadz Haruna, bisa datang ke Batam, ke Kepulauan Riau? Insya Allah, I'm coming. Dijemput beliaulah saya di airport, berdualah kami. Itulah pertama kali saya ke Batam tahun 2013. Sekarang sudah 2023. Malam ini ulang tahun 10 tahun Abdul Somad masuk ke Batam. Bagaimana 10 tahun yang lalu? Diumumkan di masjid kepada seluruh jamaah, Ustadz Somad sudah nunggu setengah jam. Kemana kalian tak datang-datang? Dulu tuh. Yang tak datang kemana sekarang? Udah mati semua. Ini yang datang, ini yang soleh-soleh, yang baik-baik semua. Mereka inilah yang akan penghuni surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ustaz ini pandai kali membahagiakan hati. Namanya juga doa. Tadi terima Allah tak tidak, mana saya tahu. Pak Ustaz, semua doa pasti dikabulkan. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, maka akan kukabulkan doa-doamu. Doa kepada Allah di bulan Ramadan. Pejamkan mata, nampak muka emak, nampak muka ayah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nampak muka istri, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nampak muka haters. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah ya Allah. Nampak muka kawan, nampak muka sahabat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Pak Ustaz, enaklah pejam muka nampak kawan, ingat doanya bahasa Arab. Kami ini orang Melayu, kami ini bukan orang Arab, kami tak bisa berdoa bahasa Arab. Di bulan Ramadan nanti kau silakan doa pakai bahasa apapun di luar sholat. Di dalam sholat yang tak boleh pakai bahasa asing. Dalam sholat, walaupun kau kuliah sastra Inggris, tetap pakai bahasa. Jangan mentang-mentang dari sastra Inggris. Allahu Akbar. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Inna solati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my die. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Di dalam sholat tidak boleh, besti. Tapi berdoa di luar sholat, di bulan Ramadan, pagi, petang, siang, dan malam, dibukakan Allah pintu-pintu keberkahan. Berdoalah pakai bahasa apapun. Cuman yang awal-awal 4 tuh pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Yang 4 tuh kan bisa pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu. Sependek-pendek sholawat. A'udzubillah bisa. A'udzubillah bisa. A'udzubillahi minasyaitonir. Macam mana a'udzubillah tak bisa? Setan, kau ngusir aku pun tak bisa. Bismillah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Memuji Allah sependek-pendek. Alhamdulillah. Orang Islam asalkan kenyang tuh, alhamdulillah. Selawat, sependek selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Habis itu minta salam kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Jumpakan jodohku ya Allah.
Kalau memang dia jodohku, jumpakan dengan aku. Kalau dia udah berjodoh dengan orang lain, matikan jodohnya. Oh Pak Ustadz, saya nggak lancar bahasa Indonesia. Ya sesuai dengan bahasa kita masing-masing, bahasa ibu kita. Ya Allah, Engkau banyak mana nak mintakan anak patamu alum balaki anak kedua alum berbinungan potong satu kilo. Oh saya nggak bisa, saya bukan orang Minang Pak Ustadz. Iki bocone wis berang-berang vinorong teko, wis ngalor ngidul ngetang piye iki ya Allah. Allah Maha tahu. Hanya saja kalau berdoanya kebetulan nanti sholat tarawih, sholat witir di masjid, jangan kuat-kuat. Ya Allah, ada jodohku, namanya pula disebutkan. Anakku itu katanya. Doanya dalam hati saja. Berdoanya jangan terlalu umum, jangan pula terlalu khusus. Ya Allah, ini mau hari raya, ini mau pulang kampung, rasanya berat kalau tak jual tanah. Tanah ini mau aku jual 25 meter kali 30. Sebelah kanan Pak Kapolres, sebelah kiri Bapak RW RT. Harga masih nego. Itu apalah kau ceritakan itu. Ini bukan posting FB. Jangan buat terlalu umum. Ini ada berdoa terlalu umum. Ya Allah, banyak yang kumintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Doa kepada Allah SWT. Ini sekarang banyak bulan Ramadan, bulan dibukakan pintu rahmat, malah tidak mau berdoa sama sekali. Posisinya, kok tak berdoa? Alah, yang tahun lalu aja belum diterima. Aku tidak tahu doaku itu diterima Allah atau tidak, tapi aku tetap berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Bahkan dikatakan doa itu mukhul ibadah. Otaknya ibadah itu adalah doa. Manusia ini kalau rusak otaknya, rusak yang lain. Maka kita jaga ibadah kita ini, insya Allah selamatlah kita dunia akhirat, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Siap menghidupkan Ramadan? Siap iktikaf? Siap ke masjid? Siap sedekah? Anak muda beramai-ramai di jalan. Apa acaranya? Sahur off-road. Off-road? On the road. Sahur on the road, sahur di jalan. Masya Allah, sahur ramai. Pas siang makan di rumah makan, jumpa itu juga orangnya. Kau tadi malam sahur, aku halangan pula. Tapi kau laki-laki kadang-kadang. Apa ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Abdul Somad yang menyampaikan tausiah ceramah. Jangan buka rumah makan, jangan jual makanan. Begitu selesai ceramah, enak dia jual makanan. Gak mungkin saya ceramah di situ, andai saya larang. Kenapa kau buka rumah makan di siang Ramadan? Emang masalah buat lo? Tapi kalau dibuatkan perdanya, peraturan daerah, dan saudara-saudara kita yang tidak seagama dengan kita, walaupun kau bukan saudaraku, satu akidah, satu keyakinan tidak Islam, engkau tetaplah saudaraku, satu bineka tunggal ika, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Bukankah saudara kita yang muslim ada di Pulau Bali menghormati saudara kita yang sedang nyepi, betul? Maka kita sudah terbiasa. Jangan ajari orang Indonesia tentang toleransi, karena inilah negeri yang paling menghormati perbedaan. Insya Allah Ramadan tahun 2023 1444 ini berjalan dengan lancar.
Kau pernah kisah nama dulu, saya kayak video. Kaji, semua kaji.
Capek.